Halo Sobat YouTube dimanapun kalian berada, semoga harimu menyenangkan. Pernahkah mencintai seseorang begitu dalam? Tapi kamu harus puas menjadi temannya hanya untuk memiliki mereka dalam hidupmu. Wow. Ya seperti itulah alur film ini. Oke, karena besok saya harus bikin naskah baru, silahkan klik subscribe karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Kalau udah, mari kita putar dulu intronya. Scene dimulai dengan seorang cewek SMA yang bernama King. Ia diantarkan sekolah oleh ayahnya. Setelah pergi ke sekolah, ia malah kabur untuk membuntuti ayahnya yang ia curigai tengah berselingkuh. Dia pun pergi bersama temannya yang bernama Pal. Inilah awal dari semuanya karena si Pal ini adalah orang yang suka mengusik kehidupannya si King. Mereka pun membuntuti ayahnya sampai di bandara dan membeli tiket menuju ke Chiang Mai di Thailand. Sesampainya di sana, ayahnya ternyata malah mampir ke hotel. Mereka pun mengikutinya sampai ke pintu hotel. Lalu King masuk ke kamar sebelahnya untuk menguping pembicaraan dari ayahnya. Lalu Pal malah mengajak untuk kembali saja karena takut ada orang yang masuk. Tapi King malah tetap kekeh untuk menguping sampai pada akhirnya Pal pun mendengar pembicaraan ayahnya si King. Saat itulah King tahu bahwa ayahnya telah berselingkuh dengan wanita lain. Lalu mereka pun kembali ke Bangkok. Saat di pesawat, King pun terus menangis. Lalu Pal memeluknya dan mengatakan bahwa ia mencintainya. King pun bertanya cinta seperti apa yang ia maksud. Nah, disinilah kenapa mereka terjebak dalam friendzone selama 10 tahun. Karena si Pal bilang bahwa ia mencintainya sebagai seorang sahabat. Dia pun mengatakan lebih baik bersahabat saja karena nggak akan bertengkar, posesif, bahkan tidak akan berpisah. Saat itu mereka pun menjadi teman dan saat itu di sekolah King pun memiliki pacar baru yang pandai bermain gitar seperti saya. Kisah persahabatan mereka pun terus berlanjut. Mereka bermain bersama, makan romantis bersama, bahkan mandi bersama. Hingga pada tahun 2019 mereka menghadiri acara pernikahan di mana King sedang menyanyikan lagu kandas khas Evie Tamala. Dan Pal lagi kungkau sama circle-nya yang sama-sama terjebak dalam friendzone. Dia pun menceritakan bagaimana kisahnya sampai bisa mandi bersama dan semula berawal di tahun 2017. Saat itu King putus dengan Louis padahal mereka telah berpacaran selama 8 tahun. Kalau dipikir-pikir, lamun ente ngiridit mobil jigana geus lunas. Pal pun datang ke rumahnya. Dia pun selalu datang di saat King membutuhkannya, sejenis Hamzah Wasol yang ada dalam ilmu alat. Lalu Pal pun menyanyikan lagu yang selalu membuat King tertawa. Saat itu Pal mengantar King ke studio rekaman milik temannya. Di sana ada penyanyi yang bilang jangan buang-buang waktu pada yang namanya cinta, karena cinta adalah bubuk ranginang. King pun mengiyakan dan mengatakan tidak akan lagi berkencan. Di keesokan harinya mereka pergi bersepeda. Pal bertanya apakah benar King tidak akan berkencan lagi, namun King mengatakan bahwa ia hanya asal bicara saja dan ia percaya bahwa di luar sana ada laki-laki yang akan menunggunya seperti saya. Pal pun senang, riang, gembira mendengar hal itu. Dan dilanjutkan pada tahun 2018, King pun punya pacar baru yang bernama Ted. Disinilah hubungan King dan Pal semakin intens. Ted adalah seorang kreator musik yang membuat lagu baru untuk para musisi. Dan mereka berpacaran saat King mulai bekerja di kantornya si Ted. Ted pun mengajak King untuk duet bareng di atas panggung. Awalnya King malu, namun setelah diajak akhirnya mereka pun berduet di panggung. Saat itu King pun jatuh dan kakinya terkilir. Kemudian King pun dibawa ke rumah sakit dan hanya ada satu pendamping yang boleh ikut ke dalam ambulan. Dan pada akhirnya King pun memilih Ted dan menyuruh Pal untuk menikmati pestanya saja. Pal pun sedikit sedih dan hanya bisa merelakan. Setelah beberapa bulan, Pal sedang di Myanmar bersama pacarnya. Tapi ia tidak pernah serius karena di dalam hatinya hanya ada King. King pun tiba-tiba menelpon dan mengatakan bahwa dia tiba-tiba muntah dan belum haid sebelum waktunya. Pal pun seketika pamit dan langsung menyusulnya yang sedang berada di Malaysia. Sesampainya di Malaysia, King pun takut apakah dia hamil, apalagi si Pal. Lalu King pun mencoba buang air kecil tapi tidak bisa keluar juga. Lalu si Pal pun mengajaknya untuk pergi saja ke dokter. Kemudian hasil uji coba pun keluar dan King dinyatakan bahwa King tidak hamil. Mendengar hal tersebut, Pal pun merasa sangat senang.
King pun bercerita bahwa ia sangat stres karena dia mencurigai pacarnya sedang berselingkuh dan jarang menemaninya karena proyek baru bersama para wanita. Ted banyak menemui artis cantik dari negara lain dan King tidak ikut karena kakinya yang sedang cedera. Lalu King pun semakin curiga karena dia melihat struk makanan Ted yang sepertinya dia pergi berdua. Mungkin saja itu dengan salah satu penyanyinya. Mereka pun pergi ke restoran itu dan bertanya kepada pelayan di sana. Namun pelayan tidak bisa mengingatnya secara jelas. Kemudian Paul pun meniru Ted dan seolah ada saat kejadian tersebut. King berpura-pura menjadi artis Cina dan merayu si Ted. Mereka pun sedikit bercanda di sana. Mereka pun pergi ke hotel dan Paul pun memapah si King. King akan menyusul Ted ke Kamboja dan Paul akan melanjutkan pekerjaannya sebagai pramugara. Mereka pun berpisah di sana dan mengatakan untuk saling menjaga diri. King mengatakan bahwa dia sangat senang berteman dengan si Paul yang bisa diajak kemana saja. Dan Paul hanya bisa diam mendengar perkataan itu, mengingat dirinya sendiri yang bilang bahwa mereka lebih baik berteman. Di saat si Paul nunggu taksi, King malah datang dan takut Paul menunggu lama. King pun rela kembali untuk mengantar temannya tersebut. Scene berpindah saat King menyusul Ted di Kamboja dan kembali mencari bukti-bukti perselingkuhannya. Saat dalam perjalanan kembali ke hotel, Ted pun sudah tertidur dan King membongkar kopernya. Dia menemukan kotak kondom di sana yang tinggal tersisa 2, padahal di dalam kemasan dikatakan bahwa isinya ada 3 kemasan. Di sisi lain, saat kembali ke Bangkok, Paul langsung diputuskan oleh pacarnya karena Paul selalu sibuk ketika diajak untuk sekedar berjalan-jalan. Ketika berjalan di airport, King dan Paul pun kembali bertemu. Karena kebetulan di saat itu King sedang ingin terbang ke Hong Kong untuk memata-matai Ted dan penyanyi di sana yang bernama Joyce. King pun pergi sendirian di sana. Di dalam pesawat ternyata Paul pun mengikutinya dan pada akhirnya mereka berdua pun kembali ke Hong Kong bareng. Si Paul yang centil seperti biasa merayu si King di dalam pesawat dan akhirnya mereka pun tiba di Hong Kong. Dan saat sedang makan malam di depan studio rekaman, Ted sempat menelpon dan bilang kalau dia akan langsung kembali ke hotel. Kemudian saat itu dia pergi. Kemudian saat dia pergi, King melihat Ted naik taksi dan ada seorang wanita yang seksi di sana. Lalu King dan Paul pun segera menyusulnya ke hotel. Ted ternyata lama banget sampainya dan belum juga sampai ke hotel, mereka pun terus menunggu di lobi dan bersiap menyiram Ted apabila benar-benar kembali dengan wanita gelapnya. Paul membantu King untuk membuka gips di kakinya. Mereka pun sempat bertengkar karena merasa King sangat terobsesi kepada pacarnya tersebut. Lalu setelah berjam-jam, Ted pun tidak kunjung balik. Mereka kembali melihat ada sebuah taksi dan wanita seksi yang keluar dari sana. Namun ternyata itu bukanlah Ted, namun tak lain hanya seorang kakek tua bertongkat. King pun semakin cemas dan menelponnya berkali-kali, namun tidak diangkat satu kali pun. Sampai pada akhirnya Paul pun meminjamkan teleponnya, siapa tahu dia akan mengangkat kalau menggunakan telepon asing yang belum dia kenal. Dan hasilnya si Ted pun benar-benar mengangkatnya dan saat itulah King pun sudah mengetahui akan hal itu. Saat mereka sedang mencari udara segar naik bus, King pun sudah pasrah banget dan nggak ngomong sama sekali. Lalu Paul pun masih menghiburnya dan bilang kalau mungkin saja dia tertidur tadi dan bisa saja dia tidak mengangkat telepon karena dia mau pipis atau lain sebagainya. Namun di sana King udah tidak bisa berpikir jernih lagi pada wanita yang ada di dalam taksi tadi. Dia pun langsung nekat meloncat dan menggantung di tiang periklanan dan menangis sejadi-jadinya di sana. Untung saja King bisa kuat lama menggantung di sana. Lalu dengan bujukan Paul, awalnya King tidak mau turun sampai pada akhirnya dengan bujukan yang kedua ia pun berhasil turun dan meloncat dan Paul pun berhasil menangkap si King. Dan mereka pun berpelukan di sana. Mereka pun tertangkap polisi dan sedikit dimarahi di sana. Paul juga harus balik karena esok ia harus melakukan penerbangan pagi. Tapi King bilang kalau dia tidak mau sendirian saat ini. Akhirnya mereka pun pergi bersama ke Krabi dan King menemani Paul untuk melakukan penerbangan di Thailand. Di dalam pesawat, Paul seperti mengulang kembali protokol keamanan pesawat dan memperlakukan King seolah dia adalah penumpang yang manja. Setelah mendarat, King memintanya untuk segera pergi sekarang bersamanya, tapi Paul harus melakukan satu penerbangan lagi ke Bangkok. Paul pun berjanji akan segera menemuinya setelah balik dari Krabi nanti. Kemudian Paul pun berpisah. Paul langsung terbang ke Bangkok dan tidak lama setelah itu Paul langsung mengejar pesawat lagi terbang ke Krabi untuk menemui King.
Adegan berpindah kembali ke Krabi saat di dalam kamar King sudah sangat berantakan sambil mendengar lagu super galau era tahun 2000-an. Pal pun membuka jendela agar suasana semakin hidup, lalu berkata kalau dia tidak pernah mengkhawatirkan wanita sebegitunya seperti King terhadap pacarnya. King pun bilang seperti inilah wajah semua wanita yang kau campakkan. Lalu Pal pun tertawa dan mengajaknya untuk naik gunung saja sambil merias wajahnya. Mereka pun pergi. Setelah itu King menyuruh Pal untuk berhentilah menjadi playboy. Lalu Pal pun bertanya kenapa dia ingin si Pal berhenti menjadi seorang playboy. Namun King hanya berkata dia kasihan pada seluruh wanita yang disakitinya. Setelah itu King pun langsung kabur. Sesampainya di atas gunung, King pun kembali bertanya berapa banyak wanita yang telah kau ajak bicara. Kemudian King meminta handphone Pal dan melihat seluruh isi handphonenya. Sampai akhirnya Pal pun bilang kalau King itu seperti gadis yang sedang cemburuan. King pun langsung merona melihat hal itu. Mereka pun lanjut berkeliling menggunakan sepeda motor. Saat Pal lagi menoleh ke belakang, tiba-tiba di tengah jalan ada seekor monyet. Pal pun langsung terkejut dan juga menghentikan sepeda motornya. Ging juga langsung kabur tidak jelas entah kemana. Lalu Pal pun menyuruh King untuk segera naik karena mereka akan kabur. Kemudian saat pas jalan, ternyata si Ging tertinggal di belakang dan malah monyet itu yang dibonceng oleh si Pal. Lalu si Pal pun langsung balik menyebut Ging. Ging bertanya emangnya dia mirip dengan seekor monyet dan Pal pun menjawab kalau dia mempunyai sedikit kemiripan. Karena hal itu si Ging pun tiba-tiba malah sakit perut dan kebelet beol di sana. Gak ngerti lagi sih sumpah film Thailand ini. Pal berhenti dan menunggu King yang lagi meremas. Pas udah selesai malah Ging pun bingung gimana ngelapnya. Pal malah jahil banget dan melempar kaos kakinya dan menyuruh Ging untuk memakai kaos kakinya. King pun bilang itu sangat menjijikkan. Sampai pada akhirnya karena tidak ada tisu, Pal pun membuka bajunya buat cebok si King. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat sampai ke tengah kota, Pal yang telanjang pun dikira orang gila oleh orang-orang yang berada di jalan. King pun menertawainya dengan terbahak-bahak. Pal menemani Ging seharian pada waktu itu. Sore harinya mereka pun singgah ke tepi pantai lalu memutar lagu kesukaannya dulu yang dibuatkan oleh Ted untuk dirinya. Sekarang dia bilang dia sangat membencinya. Lalu Pal pun langsung berinisiatif untuk merancang lirik yang baru untuk mengganti lirik lagu tersebut. Dia pun memasukkan makna-makna isyarat yang mengingatkan Ging dengan kebersamaan mereka. Setelah lagu itu selesai, Ging pun tampaknya langsung sadar dan membuang jam tangan pemberian dari si Ted. Dan sambil berteriak bahwa dia memiliki perasaan yang sangat luar biasa terhadapnya. Hingga pada akhirnya Pal pun merapikan rambut Ging yang membuat Ging terpaku di sana. Lalu setelah itu, Ging pun mengajak Pal masuk ke kamarnya. Mendengar hal itu, Pal pun shock dan mampir dulu ke warung buat beli snack gitu kan. Saat di kasir dia menoleh ke kanan dan melihat sebuah kondom di sana. Pikirannya pun menjadi semakin melayang dan bimbang mau beli atau enggak. Sampai pada akhirnya si mbak kasirnya pun menjadi kesal dan suruh beli atau meninggalkannya. Lalu pada akhirnya Pal pun membeli satu bungkus untuk berjaga-jaga. Sesampainya di kamar, Ging pun sudah menyampaikan kolam bir. Lalu mengajak Pal untuk masuk dan berendam di sana. Si Pal pun udah nggak habis pikir dan mengikuti permainannya saja. Lalu King pun mencuci rambut Pal dari atas hingga bawah. Dan mereka pun seperti ingin berciuman. Namun ternyata King tidak bisa memaksakan perasaan itu. Pal pun bilang tidak apa-apa, hal seperti ini mungkin memerlukan waktu karena mereka sudah lama bersahabat. Namun tidak berhenti sampai di situ, King malah melanjutkan perkataannya, mengapa Ted bisa begitu mudah berselingkuh dengan wanita lain. Mendengar hal itu, Pal pun menjadi sakit hati dan merasa kalau dia cuma dimanfaatkan untuk perasaan palsu. King bertengkar hebat di situ dan saling memarahi satu sama lain. Sampai pada akhirnya Pal pun berkata, jangan bertindak seperti itu kalau tidak merasakannya. King pun berkata, siapa bilang dia tidak merasakannya. Lalu setelah itu mereka pun memutuskan untuk menghentikan pertengkaran dan berjanji akan ke Eropa bersama melihat cahaya bersama nanti. Malamnya saat sedang tidur, Pal pun menyuruh King untuk menemuinya di kuil setelah memukul si Ted nanti dan King pun mengangguk. Scene berpindah di sisi lain saat King melihat si Ted lagi rekaman bareng dengan artis lain. Melihat Ted yang selalu tersenyum genit dengan wanita lain, amarah King pun langsung meledak. Ia pun langsung bertanya dengan keras, dengan siapa si Ted pergi kemarin di Hong Kong dan ada satu wanita di taksi dan dia nggak balik lagi ke hotel seperti yang dia bilang di teleponnya.
Ted pun sudah pasrah karena tertangkap basah. Dia pun mengakui dengan siapa dia tertidur kemarin. Lalu setelah itu Ging pun berkata ia tidak bisa lagi memaafkannya. Tapi saat Ging ingin pergi, Ted malah memeluknya dari belakang. Entah kenapa Ging pun berubah pikiran dan memberinya satu kesempatan lagi. Balik ke si Pal, seperti janji mereka pun bertemu di kuil. King malah bilang kalau dia ingin memberikan satu kesempatan lagi. Pal pun tampak sangat terpukul mendengar hal tersebut. Ia pun berkata seharusnya dia tidak menyuruh mereka berteman saja pada waktu itu. King juga mengatakan kalau ia tidak bisa memaksakan hati di dalam hidupnya. Mungkin saja kita tidak bisa bertahan sampai sekarang. Kalau dulu beneran berpacaran, kata King. Si Pal pun tidak bisa berkata banyak lagi dan bilang dia harus pergi. Lalu King pun meneriakinya sambil menangis. Namun Pal tidak menoleh lagi ke belakang dan mereka pun tidak pernah berhubungan lagi sampai pada saat itu. Sampai suatu hari saat King sedang bersama Ted di supermarket. Saat itu di kasir dia mendengar lagu yang diputarnya yang kemarin bersama si Pal yang sedang ada di pantai itu. Ia mengingat kembali seluruh kejadian lucu mereka dimulai dari semasa SMA sampai dengan Ging yang menggantung di tiang periklanan sambil menangis keras. Ia pun mengingat saat Pal yang selalu ada di sisinya bahkan saat dia terpuruk di hidupnya. Lalu dia pun baru merasakan perasaan kehilangan yang sangat luar biasa. Melihat hal itu, Ted pun menegur King yang dari tadi tersenyum-senyum sendiri dan gak jelas banget. Padahal dia lagi bersama si Ted. King gak mau jawab apa yang dia senyumkan pada saat itu. Kemudian pada sore harinya, King pun langsung kembali ke tempat bersepeda yang pernah ia datangi bersama si Pal. Lalu King bertemu Pal di sana dan mengayuh sepeda dengan sangat kencang untuk bisa mengejarnya. Ia pun berkata kalau ia sudah putus dengan Ted. Lalu Pal pun bertanya apakah Ted kembali berselingkuh. Lalu King pun menjawab kalau mereka baik-baik saja. Tapi dia memutuskan untuk pergi ke Eropa melihat cahaya di sana bersama Pal. Pal pun langsung ngerem mendadak dan gak percaya dengan apa yang telah ia dengar. Setelah itu King pun mengajukan kembali satu pertanyaan terakhir dan berkata jika mereka tidak bisa berteman lagi ke depannya, melainkan akan langsung menikah. King pun berteriak mencintainya dan langsung berpelukan pada saat itu. Cerita Pal pun selesai dan berkata itulah kisah cintanya bersama King. Para geng jomblo pun sangat terharu dan berbahagia. Semuanya pun menghampiri teman wanita mereka dan sama seperti Pal yang awalnya tidak berani melangkah keluar dari zona pertemanan. Akhir cerita saat King sedang minum, Pal pun sibuk mencari sesuatu dan ia mencari cincinnya yang hilang. Semua orang di pesta pun mencarinya di sana dan Pal pun menemukannya. Akhirnya Pal pun melamarnya sekali lagi dan tamat. Oke, jadi pernahkah mencintai seseorang dengan begitu dalam, tapi kamu harus puas menjadi temannya hanya untuk memiliki mereka dalam hidupmu? Ya, saya tidak tahu mana yang lebih buruk, merahasiakan cintamu terhadap seseorang, atau memberitahu mereka dengan beresiko ditolak. Cuman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Menonton kan.